Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jadi kita insyaallah sebentar lagi masuk ke mawasimil khair wa ta'at, masuk ke musim-musim kebaikan dan ketaatan, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan ma min ayyamin afdal ma min ayyamin al-amalu salih fiha khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada satu hari pun yang beramal soleh lebih bagus dan lebih dicintai daripada hari-hari ini. Kemudian para sahabat mengatakan, wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Bagaimana kalau Bagaimana kalau dibandingkan jihad fi sabilillah? Rasulullah SAW menjawab, wala jihadu fi sabilillah. Tidak pula dengan jihad di jalan Allah. Illa rajulun, kecuali seseorang kharaja bi nafsihi, keluar dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya, walam yarji min dzalika min syai'. Jadi dia tidak kembali membawa apapun. Ini baru bisa mengalahkan amalan di bulan yang akan kita jumpa insyaallah di awal-awal bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kita akan masuk hari yang paling utama yang ada di dunia ini, yang melebihi hari-hari di bulan Ramadan. Hari-hari di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan aja masih kalah dengan hari ini nanti. Kalau malamnya memang masih utama malam Qadar. Masih utama malam Qadar. Ya, tapi kalau hari-harinya lebih utama hari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ya, Allah SWT berfirman, wal fajr wal layalin ashar wasyafi wal watar, dan seterusnya. Dan demi waktu subuh, wal layalin ashar, yang malamnya itu pada pagi harinya tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Karena di sana ada sekian banyak amalan, di antaranya adalah kalau mereka yang haji tanggal 7 berangkat dari Mekah ke Mina tanggal 8, yaitu tarwiyah. Di situ ada tarwiyah. Jadi tarwiyah itu dulu bapak kita Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala diperintahkan mau menyembelih anaknya itu mikir-mikir di Mina pada tanggal 8 yang disebut dengan hari tarwiyah. Setelah itu masuk tanggal 9, ini kalau yang mereka haji, maka pagi-pagi mereka ke Mina, ke Arafah tanggal 9, wukuf di Arafah. Di Arafah ini adalah tempat yang Allah banggakan. Lihat hambaku di sana, mereka dalam keadaan berdebu, dalam keadaan kusut, mereka berdoa kepadaku, dibanggakan oleh Allah SWT. Dan disitulah letak pokok haji, sampai Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah, sehingga orang yang sakit tetap dibawa ke Arafah. Dan orang yang tidak masuk ke hudud itu batasan. Jadi nanti di sana ada hudud, batasan-batasan Arafah. Kalau dia wukuf di luar batasan Arafah, ya hajinya nggak sah. Atau kalau dia meninggalkan sebelum matahari tenggelam, itu juga hajinya nggak sah. Jadi jangan sampai meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam, dan jangan sampai wukuf di luar batas hudud Arafah. Dan sampai hari ini Arafah tidak ada bangunan, tidak ada bangunan, tidak boleh. Padahal udah umurnya berapa tahun Arafah? Wah, nggak tahu ya, jutaan ya. Karena dulu bapak ibu kita ketemunya di mana? Bapak ibu kita dulu ketemunya di mana? Di Arafah. Bapak ibu kita ketemunya di mana? Arafah. Setelah diturunkan dari surga. Allah alam, katanya bapak kita tingginya 100 meteran ya.
ada kuburannya 100 meter. Ya, jadi kalau pohon kelapa nggak ada apa-apanya itu. Ya, bapak ibu kita besar-besar dulu, ya. Ya, tapi ingat buah kurma dulu sebesar sapi. Ya, jadi kalau antum makan kurma satu, sebeduk sesapi. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah sesapi. Mungkin Ibnu Qayyim nggak tahu beduk ya. Tahunya apa? Sapi gitu. Besar ya? Besar. Makan satu kenyang. Apa? Ngambilnya kurma susah. Buahnya satu sapi. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kok bisa sekarang kurmanya kecil, orangnya kecil? Rasulullah menjawab, itu akibat dosa-dosa. Jadi ada dosa mengkeret gitu. Ya Allah ya Rabbi, cilik-cilik tapi sombong. Itulah manusia ya. Ketiban kurma siji sing gede sapi. Ya Allah. Ya kan? Sudah dari Arafah dulu bapak ibu kita Adam dan Hawa ketemu di situ. Kemudian setelah dari Arafah pindah. Ya, kemudian malam Muzdalifah, nginep di Muzdalifah nginep, dan aslinya kita tidak boleh meninggalkan Muzdalifah kecuali setelah sholat subuh. Itu aslinya, kecuali kalau yang udhu. Sehingga orang yang meninggalkan Muzdalifah sebelum sholat subuh, hajinya nggak sah. Apa begitu? Kalau antum nggak percaya, kalau antum haji nanti antum duduk di majelis-majelis ulama yang ada di masjid sekitaran Mekah. Nggak harus di Mekah, di masjid sekitaran Mekah itu. Antum ngaji di situ duduk. Dari ya penyuluh, di sana kan ada penyuluh, namanya tawa'iyah. Itu nggak sah. Nah, bagaimana caranya biar sah? Maka kita niat gitu ya. Niat kita meninggalkan Muzdalifah setelah sholat subuh. Kita niat seperti itu. Nah, kenyataannya kita tetap tidak bisa meninggalkan Muzdalifah setelah sholat subuh, kita nggak bisa. Nah, posisi kita itu menurut istilah mereka namanya mujibiroh. Mujibiroh itu kita terkondisikan, nggak bisa berbuat apa-apa dengan travel. Ya, kita kan pakai travel. Jemaah Indonesia pakai travel. Walaupun bisnya bis sekolahan yang ada di Saudi, tapi status kita kan ikut travel. Ya. Dan jarang yang sampai subuh. Cuman saya punya teman, mungkin dia letkol ya, namanya Yedi, letkol Yedi, jenderal lah ya. Dia udah 4 kali haji dari keamanan TNI. Pas menemui saya di hotel, dia ketemu ya, memang nyari ketemu, alhamdulillah satu kampung. Saya nanya, Mas, gimana Mas, jenengan bisa nggak setelah subuh meninggalkan Muzdalifah? Bisa. Saya udah 4 kali loh. Saya tidak meninggalkan Muzdalifah kecuali setelah sholat subuh, jalan kaki. Nah, antum buat jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina, ya kesel ya. Jalan kaki terus, dia jalan kaki terus. Karena memang dia tugasnya ya, bokana wong Indonesia sing hilang, kesingsalan dan sebagainya terus gitu. Sambil begitu dia haji tapi sambil keamanan dari sifatnya dari Mabes ya, TNI. Sudah, kita lanjutkan. Dari Muzdalifah kembali ke Mina. Ya, Mina. Nah, di Mina itu kan sudah tanggal 10. Wah, 10 malamnya tadi malam takbiran. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu masalah kurban. Ya. Semoga waktu yang Allah berikan kepada kita dapat, dan semoga pahalanya juga dapat, semoga juga fikihnya dapat, dan juga semangatnya juga dapat. Ya. Semoga ya. Semoga Allah beri semangat kepada kita dan mampu mengamalkannya. Ya, tapi ini bahas fikihnya. Ya. Al-hadirun a'azzani wa a'azzakumullah. Udhiyah secara bahasa adalah dzabhul udhiyah waktu duha. Udhiyah kalau bahasa kitanya itu kurban. Kalau bahasa fikihnya, bahasa di ulamanya sebenarnya namanya udhiyah. Ya. Kita apa? Kurban, ya kan? Kurban. Sebenarnya bahasa fikihnya bukan kurban, tetapi apa? Udhiyah. Makanya Indonesia tanya, kamu korban apa? Sapi, kambing, atau onta? Nah, karena nggak paham, saya korban perasaan. Ini salah. Ya.
Kurban itu artinya amalan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban. Sudah? Nah, bahasa fikihnya dari udhiyah, yaitu menyembelih binatang, ya, binatang kurban di waktu duha. Secara syariat, ya, yaitu apa yang disembelih dari onta, kerbau ataupun kambing, ya, baik itu makzi kambing Jawa ataupun dohen kambing gembel. Taqarruban ila Allah Ta'ala yaumal Id, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Id. Kalau di luar hari raya Id nggak bisa dikatakan udhiyah, tidak bisa dikatakan kurban. Pahalanya juga beda, keutamanya juga beda. Walaupun misalnya pas di luar udhiyah, di luar hari raya itu, ya, kita berkurban 5 kali lipat, dohirnya masih besar ini pahalanya. Makanya ini namanya mawasimil khair wa ta'at, musim-musim kebaikan dan ketaatan. Jadi ada teman nanya, ya, teman haji nanya, Ustaz, kan di masa kita ini banyak orang miskin, kenapa kita harus berkurban dengan sapi? Kan lebih baik kurban dengan duit. Iya, kalau di luar hari raya ini silakan kurban pakai duit, ya, bersedekah. Tapi kalau di saat ini amalan yang paling utama. Jadi amalan yang paling utama di hari itu adalah ihraqud dam, ya, menumpahkan darah dari binatang kurban. Kita lanjutkan lagi, al-hadirun azani wa azakumullah, hukmuha wa adillatuha wa adillatul masyru'iyatiha. Sekarang hukum kurban dan dalil pensyariatannya. Ya, mungkin tentang masalah hukum kurban simpang siur, ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Mungkin simpang siur. Di sini dijelaskan berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Jadi di bawah wajib. Ya. Di bawah wajib. Istilah fikihnya masyru'. Jadi ada sunnah, ada wajib, ada masyru', ada sunnah. Ini jadi di atasnya sunnah itu masyru', tapi di bawahnya wajib, di bawahnya fardu. Dalilnya adalah firman Allah SWT, fasholli li rabbika wanhar, dan sembelihlah dan salatlah untuk Rabbmu. Ya, jadi untuk Rabbmu, untuk Allah, karena Allah, keikhlasan, panggilan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Nahr itu sebenarnya adalah menyembelih onta. Karena onta itu kalau disembelih sulit, ya, beda dengan kambing atau sapi. Ya, paling mudah yang disembelih adalah apa? Ayam, entok, ya kan? Kalau sudah nyembelih kambing harus ada, ya, kefahaman tentang alat sembelihnya dan tenaganya seberapa. Ya, kalau yang belum pernah nyembelih belum bisa mengukur tenaga yang harus dikeluarkan tatkala mau menyembelih kambing atau menyembelih sapi. Untuk onta sulit sehingga ditusuk sininya, nahr. Nah, nahr, ya. Demikianlah hadirin azani wa azakumullah. Dan juga berdasarkan hadis Anas, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranain. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menyembelih binatang kurban dengan 2 kambing gibash. Yang gibash itu bahasa kita, tapi bahasa Arabnya kapsyun, ya, gamis. Ya, gamis itu nggak ada dalam bahasa Arab, adanya komis, ya, komisun. Bahasa kita gamisun, cari di kamus nggak ada. Gibashun, cari di Arab nggak ada. Ya, itu namanya salah kaprah. Jadi dalam bahasa Arab pun ada salah kaprah. Tapi sebenarnya kerambil atau sentimennya kerambilnya atau pohonnya, iya kan? Bisa menek kerambil, bisa nggak? Tapi kalau kue bisa marut kerambil, nah, yang diparut kerambilnya atau pohonnya? Kerambilnya, ya. Kue bisa menek kerambil, yang dipendek kerambilnya atau pohonnya? Iya kan? Beda kan? Menerima parut kerambil, ternyata mesinnya sensor. Wah, ini maksudnya motong ini. Sudah, kita lanjutkan, ya. Dengan 2 kambing gibas yang gemuk dan bertanduk. Ini sifat-sifat ciri-ciri dari kambing yang berkualitas, harganya mahal, tampilannya cakep, sehat.
Dzabahuma biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya sendiri. Ini sunnah. Ya, jadi kalau yang mampu sunnah menyembelih dengan tangannya sendiri. Walaupun di sana juga ada petunjuk Rasulullah itu ngajarin. Makanya setiap laki-laki belajar nyembelih. Ya, belajar apa? Nyembelih. Yang paling gampang nyembelih apa dulu tadi? Ayam. Meningkat apa? Kambing, sapi harus bisa. Ya, bapaknya ngajarin lah, bendonya tajam dan sebagainya. Ya, sudah. Menyembelih dengan tangannya sendiri. Wasammi ya, wa kabbara, dan mengucapkan bismillah dan mengucapkan takbir. Jadi intinya bismillah, Allahu Akbar. Sah ya. Wallahu a'lam, zahirnya ya dalam hadis ini, dalam hadis itu saya belum pernah menjumpai kaifiyah di dalam penyembelihan. Ya, tatkala menyembelih Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak ada. Di sini coba ada enggak? Kan enggak ada. Lah, nek orang kayak orang mantep. Lah itulah agama itu kembali kepada dalil, bukan kepada mantep. Ya, nyembelih juga takbiran dulu. Makanya nanti di antara doa-doa yang diucapkan Rasulullah di antaranya bismillah, Allahu Akbar, sah. Kemudian bukan sah ya, di samping sah juga dituntunkan oleh Rasulullah gitu, sesuai petunjuk. Kemudian wa wada'a rijlahu ala sifahimma, dan Rasulullah cara menyembelihnya kaki kanannya itu di atas lambung. Di atas apa? Lambung kedua sapinya. Jadi carane ini bendo ya. Napa niki? Bendo ya kan? Nah, ini kalau godong gedang ya kan. Nah, tangannya nyari nggih. Nah, ini kayak gini. Jadi kaki kanan nggih tenduren niku, kaki kiri teng madhep. Jadi nanti untuk nutupi darah ya. Dalam potongan hadis ini Rasulullah SAW faqala ya, bismillah hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummatu Muhammadin. Cuma di sini hadisnya tidak disambung. Rasulullah SAW mengucapkan bismillah. Rasulullah cuma bismillah. Ya, memang bismillah Allahu Akbar itu pada riwayat yang lain. Bismillah Allahu Akbar taqabbal minni itu juga di riwayat yang lain. Tapi pada riwayat ini Rasulullah cuma bismillah. Sah. Hadza min Muhammadin, ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan juga dari keluarganya Muhammad. Wa ummatu Muhammadin, dan dari umatnya Muhammad. Ini dalil yang paling kuat yang dimiliki oleh para ulama yang menetapkan bahwasanya hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwasanya berkurban itu hukumnya apa? Wajib. Itu terkenal hadisnya. Cuman ternyata setelah diteliti hadisnya ini itu mauquf. Hadisnya itu apa? Mauquf. Mauquf itu berhenti pada sahabat. Kalau zaman dulu para ulama cuma mengatakan ini hadis dhaif gitu ya. Ya. Tetapi sekarang para ulama mengatakan begini, hadzal hadis ya, hadzal hadis ya dhaif marfu'an wa sahih mauqufan. Hadis ini kalau ditarik menjadi sanadnya kepada Rasulullah itu lemah, sehingga disilakan dhaif marfu'an. Kalau ke Rasulullah lemah. Tetapi sahih, hadis ini sahih mauqufan sampai ucapan sahabat. Aslinya memang secara definisi hadis kalau cuma ucapan sahabat ya hadis dhaif. Karena hadis di sini kan maksudnya ucapan siapa? Rasulullah. Tetapi hadis ini terkenal. Hadisnya adalah man kana lahu sa'atun fala yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelonggaran kemudian dia tidak mau berkorban, udah enggak usah dekat-dekat tempat salat kami. Maksudnya sholat kami itu masjid kaum muslimin, nggak di Indonesia, nggak di Amerika, nggak di mana aja. Bukan masjid ini, bukan maksudnya masjidnya kaum muslimin. Lah orang masjid tenggelam ya masjid karena pada baik. Karena ini maksudnya masjid kaum muslimin. Wah, dari sisi ini kemudian sebagian ulama menyatakan loh, ancaman loh, kalau enggak udah deket-deket. Nah, kemudian juga di dalam hadis Rasulullah SAW
mengatakan man lam yadhbah falyadhbah. Barang siapa yang belum menyembelih harus menyembelih. Barang siapa yang belum menyembelih maka hendaklah dia menyembelih, begitu. Ini dua kan. Peristiwanya waktu itu ada yang menyembelih sebelum sholat Id. Maka barang siapa yang menyembelih belum sholat Id, ya diulangi nyembelihnya. Karena itu merupakan sembelihan untuk keluarga. Ya pahala, tapi pahalanya nggak sama. Sama-sama amalannya beda waktu. Paling 10 menit nilainya beda. Jadi memang dengan perbedaan ilmu itu nanti nilai orang itu berbeda, ya kan? Nilai orang itu berbeda, ya kan? Gini apa betul? Ya, jadi membedakan itu konten yang ada pada diri seseorang. Coba Rasulullah umurnya meninggal dunia usia 63 tahun, ya kan? Nah, beliau mengenal Islam pada usia berapa? Banyak orang-orang yang usianya lebih daripada Rasulullah, tetapi kemuliaannya dibandingkan dengan Rasulullah ya nggak bisa dibandingkan. Ya, kemudian ada juga sahabat yang sangat terkenal, ya. Kita contohkan aja misalnya Imam Nawawi. Beliau meninggal usia 45 tahun, coba. Ya, beliau meninggal usia berapa? 45 tahun. Saya saja udah 47. Mungkin kalau Hijriyah mungkin ya 43 lah. Ya, dia sudah kitabnya Masya Allah tebel-tebel begitu. Nah, berarti orang nilainya ya pada konten yang ada pada dirinya dari ilmu. Coba bayangannya, cuma selisih 10 menit. Ya, sabar sebentar setelah sholat Id. Makanya Rasulullah mengatakan udah yang nyembelihnya belum selesai sholat Id udah diulang lagi. Ya. Lah yang belum menyembelih hendaknya menyembelih. Kemudian juga ayat, ya. Ayat yang tadi kita baca, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelih kurban. Berarti kurban hukumnya wajib. Tetapi jumhur berpendapat sunnah muakkadah, dan ini insyaallah yang tepat. Dari mana tadi ada potongan hadis Rasulullah SAW, Bismillah, hadza min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummatu Muhammadin. Ini dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad dan umatnya Muhammad. Tetapi ya, orang-orang yang soleh akan memanfaatkan waktu-waktu ini karena pahalanya berlipat. Kita lanjutkan lagi, al-hadirun azan wa azakumullah. Intinya berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Berikutnya syarat-syarat udhiyah. Disunnahkan udhiyah fi haqqi man wajadat fihi syurut al-atiyah. Disunnahkan di dalam berkurban ya bagi mereka yang menjumpai syarat-syarat ini. Yang pertama Islam. Di sini dikatakan fala yukhatib biha ghairul muslim. Dan selain Islam gak disebutkan dia untuk berkurban. Pernah kita bahas ya, sebenarnya orang kafir itu pun terkena hukum syariat. Dalilnya mana ada? Dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang orang kafir ini waktu atau suket? Nah, orang kafir ini waktu apa suket atau gedebuk bisa? Kita ingin nanya loh, orang kafir ini waktu, suket, gedebuk pisang atau ikan cedul manusia atau bukan? Manusia. Dengan pertanyaan tadi nggak ada yang jawab karena bukan itu semuanya. Kalau batu, pisang dan sebagainya nggak kewajiban. Manusia loh, kenapa di dalam pembahasan orang kafir nggak dimasukin? Ya kalau dia itu mengerjakan nggak ada pahala. Nah kalau ninggalin gimana? Dapat dosa. Makanya sama-sama kafir, siksanya benten. Orang kafir yang suka mateni orang-orang beriman atau mateni juga orang kafir, dengan orang kafir yang suka sedekah, hisabnya nanti sama apa benten? Benten. Orang kafir itu nanti yang jahat, siksanya lebih keras. Wong itu hambanya Allah kok walaupun kafir, ya orang kafir mateni kafir nanti minta pertanggungjawaban kepada Allah. Ngeri jadi orang kafir itu. Kalau beramal soleh orang li pahala. Ngeri ya? Ngeri apa betul? Ngeri. Ada orang kafir itu silaturahmi, sedekah dan seterusnya, dermawan, menepan janji. Sampai ada seorang tanya ya, kalau masalah Hafsah kepada Rasulullah atau Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu orang tua saya, moyang saya, nenek saya itu suka menyambung tali silaturahmi. Ini ada dalam Sahih Muslim. Apakah ini bermanfaat bagi dia di akhirat? Rasul menjawab, "Na'am."
idza kana yu'minuna biyaumil akhir, apabila dia beriman dengan hari akhir. Maksudnya apabila dia beriman. Kalau nggak beriman, gitu. Ngeri ya? Ngeri sekali ya. Makanya beruntung kita jadi orang beriman. Beruntung sekali. Cuman kadang kita jadi orang beriman rasanya biasa-biasa baik. Salat gue biasa, sedekah gue biasa, ngaji ya kadang semangat kadang boboh. Ya kan? Jadi orang ngaji tapi kepriwe semangat bae lah. Grimis maling. Janjane sih manten. Boboh. Ini karena nggak tahu loh betapa bisa sholat saja itu ya Allah. Kalau dibandingkan dengan emas nggak ada apa-apanya. Emas misalnya segunung, dengan orang bisa sholat saja itu emas segunung nggak ada apa-apanya. Karena banyak ateis dan konco-konconya itu nggak mau sholat, boro-boro sholat, ngakoni Allah ana be ora gelem itu. Kita lanjutkan lagi hadirin azani wa azakumullah. Di sini disebutkan orang kafir nggak disebut karena kalau dia beramal soleh nggak dapat pahala sampai dia beriman. Berikutnya bulugh wal aql, baligh dan berakal. Barang siapa yang belum dalam keadaan baligh dan tidak berakal, makanya di sini tatkala kita jadi orang beriman telah baligh, jangan sampai apa? Kalau kita menjadi orang beriman masuk Islam, kita jangan sampai apa? Pinter, jangan sampai kentir. Jangan sampai apa? Gila. Ini perhatian loh buat kaum muslimin yang belum masuk ke rumah sakit jiwa. Jangan sampai gila. Kenapa? Kalau gila, coba sholatnya, kurbannya, hajinya hilang. Jadi kira-kira mau stres, jangan sampai stres, jangan gila gitu. Karena nanti amal-amal soleh itu akan hilang dari dirinya. Nah ini, jadi orang beriman harus tahu cara bagaimana dia tetap bisa mendapatkan kenikmatan ibadah. Berikutnya al-istita'ah, mampu. Wa tatahaqqaq bi anna yamliku qimatal udhiyah zaidah an nafaqatihi. Nafaqatan man talzimuhu nafaqatuhu. Jadi kemampuan di sini yaitu dia memiliki kemampuan dari nominal pertama yang untuk udhiyah dan punya kelebihan untuk nafkah wajib yang harus dia tunaikan. Wajib yang harus dia tunaikan, misalnya ke ibu kalau masih bersama ibu, ya kan, ke anak, ke istri, ke binatang, ke budak, ke karyawan. Jadi karyawan ini termasuk dari bagian yang wajib kita memberikan nafkah. Istri, nah ini yang berbahaya yang kita harus ingatkan. Ini maaf ini ya, harus kita ingatkan. Terkadang laki-laki itu bercerai dari istri, ya kan? Bercerai dari istri. Setelah anaknya ikut istrinya, si laki-laki ini lupa menafkahinya. Jadi tetap harus nafkah, nggak boleh. Ya, tetap. Misalnya istrinya bilang, "Mas, duitku akeh Mas, aku ora butuh duit jenengan." Bukan masalah kamu nggak butuh duit, saya itu wajib menafkahi terhadap anak saya. Anakmu kan dulu tatkala kamu mau jadi suami saya, tidak peduli, ini kewajiban dari Allah. Jadi memang dengan ketakwaan ini seseorang terselamatkan dari sekian petaka gitu. Jadi jarang orang yang nyadar tatkala dia menyanyiakan anaknya atau istrinya yang menjadi kewajibannya, ini menjadi sebab petaka bagi dirinya. Ya, jadi apa yang menjadi kewajiban itu tunaikan, istri, anak dan sebagainya. Tunaikan aja sudah. Ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Berikutnya al-masalah ats-tsaniyah ma tajuzu al-udhiyah bihi. Apa yang boleh dijadikan sebagai binatang untuk dijadikan binatang kurban. Jadi tidak semua binatang bisa dijadikan binatang kurban. Kayak endokku bisik bae lah. Disembelih ana kurban lah. Bisa apa enggak? Bisik bae lah ya Allah. Bisik ibu. Yang kurban. Atau misalnya setelah tanggal 15 Dzulhijjah. Kayak duwe wedhus bisik bae ngak ngempani bebel setelah kurban bae. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Kenapa?
waktunya telah lewat. Masya Allah ya. Atau misalnya sholatnya kan rampung sebelum ditmani, kesuwen sing bae sembelih. Padahal belum selesai sholat Id, belum selesai khutbah, disembelih itu sapi yang harga 50 juta. Bisakah masuk menjadi binatang kurban? Tidak. Kenapa? Belum masuk waktunya. Loh, udah kayak gue sing ketika ikhlas. Apa gue sing dadi sing nampani pahala? Ya Allah, agama ini bukan dari sisi kita, dari sisi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gede kayak gue tok ya nggak bisa ya. Jadi yang pertama adalah onta ya, onta, kemudian sapi, kemudian ghanam ya, kambing. Di antaranya adalah mais dan doan ya, mais dan doan. Memang binatang-binatang yang lainnya ada khilaf ya. Tapi kalau kerbau boleh ya, kerbau boleh. Kalau kijang boleh apa enggak? Wah itu kan saya punya banyak kijang lah, daripada beli kambing, kijangnya tak kurangin lah buat kurban. Boleh apa enggak? Ya, saya juga itu kamu kijang, saya kemarin dapat gajah 2 ya. Minggunya males, gajah kan besar, kita buat kurban, bisa enggak? Para ulama ya tidak membolehkan karena yang buat kurban itu adalah bahimatul an'am, binatang apa? Ternak ya, Masya Allah. Berikutnya Allah SWT berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Bagi setiap umat itu punya kekhususan nusuk, ibadah sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum, supaya mereka ingat terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka rezeki. Memang dengan kita menjalankan kurban atau ibadah yang lainnya, Allah tetap memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Ya, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Ya. Dan itu tidak bisa diungkapkan karena saking banyaknya. Dan tatkala orang meninggalkan satu amalan, dicabut juga pelajaran-pelajaran yang Allah SWT akan berikan kepadanya. Makanya Allah SWT mengatakan untuk mengingat namanya alama razaqahum, atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari rezeki. Mim bahimatil an'am, dari binatang ternak. Jadi Allah jadikan binatang ternak itu tunduk, patuh, nurut. Ya apa tidak? Coba para peternak sapi ya, kalau sapi ini diberi akal, apa yang terjadi? Kamu melihara sapi berapa? 5. Wah, akhirnya sapinya diberi akal, ngamuk nih. Apa yang terjadi pada yang melihara sapi? Kapan aneh buka pelawai seruduk ya kan? Nah, ditep ya. Tapi kan nurut ya kan? Nurut atau tidak nurut? Nurut. Supaya kalian tahu bahwasanya ini nikmat yang Allah berikan kepada mereka, nurut, mereka patuh. Coba bayangkan. Makanya tatkala mereka disembelih bukan dengan nama Allah, ini menjadi kekufuran yang besar karena itu makhluknya Allah. Dan kalau bukan karena Allah, Allah juga tidak mau, harus karena Allah ya. Dan banyak orang yang menyembelih binatang itu bukan untuk Allah. Dan tatkala menyembelih untuk Allah, Allah pun tidak butuh dagingnya. Tapi yang Allah SWT butuhkan adalah ya ketakwaan yang ada pada dirinya. Berikutnya, wala'an ahadin nas-sahaba at-tadhiyah bi ghairiha. Dan tidak hanya dari satu sahabat ya, bolehnya berkurban dengan selainnya. Ini pembahasannya di buku-buku yang lebih luas ya. Ada khilafnya. Ini kita ambil dari fikih muyassar. Wa tudzi syah fil udhiyah 'anil wahid wa ahli baitihi. Dan misalnya ada satu keluarga berkurban dengan 1 ekor kambing, maka ini cukup untuk dirinya dan ahli keluarganya. Kalau dalam riwayat yang lain, walaupun keluarganya itu berjumlah 100 orang. Ini dari mana diambil? Ya, karena dari hadis Rasulullah tadi. 1 kambing, selagi itu menjadi bagian keluarganya, ya 1 kambing itu bisa untuk
untuk kurban mereka semuanya selama satu keluarga dan ya ada mensyaratkan satu atap. Ya, satu atap. Itu anak saya di Jakarta gimana? Nah, ini kan nggak satu atap. Beda, ya. Tapi hadis Nabi Ayyub berdasarkan hadis Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," bahwasanya dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang berkurban yudhahi bisyatin, dengan satu kambing. Ya, dengan satu kambing syah. Jadi bahasanya banyak sekali ya dalam bahasa Arab, ada syah, ada ghanam, ada ma'is, ada do'an, dan ada yang lainnya. Berkurban dengan satu syah untuk dirinya dan keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, dan mereka makan dan memberi makan. Mereka memberi makan, ya, dimakan. Jadi sunnahnya orang yang berkurban itu makan daging kurbannya, sunnah, ya. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, oh kalau kurban, yang kurban itu nggak boleh makan daging kurbannya. Melas ya, ya pembodohan, ya, melas ya. Ngerti-ngerti tok, kasihan ya, kasihan. Dia sunnah makan daging kurban dan boleh disimpan. Boleh disimpan, ya kan? Kulkasnya itu kan, boleh disimpan lebih dari 3 hari, ya. Boleh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya kan? Loh, katanya daging kurban harus dibagi. Ya kan, daging kurbannya tatkala itu sudah menjadi milik kita, statusnya ya bukan daging kurban. Memang asalnya dari daging kurban, tapi statusnya milik kita. Kita mau simpan lebih dari sebulan nggak apa-apa. Begitu boleh. Apa? Didendeng, ya, boleh. Wan ahlihi, dari ahli baiti, dari keluarganya, fayakuluna wa yut'imun, mereka makan dan memberi makan. Berikutnya, wa yajuzu tadhiyah bil ba'ir, dan boleh berkurban dengan onta. Padahal ada naqah, ada jamal, ada, ya, di sini ada ba'ir. Sama ya, ada ibil gitu. Padahal intinya sama, yaitu onta. Ada perbedaannya, tapi mereka yang lebih tahu letak perbedaannya di mana-mana, ya. Tapi intinya ya onta. Wa yajuzu tadhiyah bil ba'ir, boleh berkurban dengan onta. Dan bahkan kurban yang paling utama adalah pertama apa? Onta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Karena ini yang paling besar itu. Walaupun ada juga yang mengatakan yang paling utama adalah kambing, tapi tetap lahirnya onta, sapi, kambing, gitu urutannya secara umum. Di sini boleh, jadi boleh, ya, boleh berkurban dengan onta, sapi, satu untuk 7 orang. Boleh atau wajib untuk 7 orang? Boleh. Jadi kalau misalnya orang beli sapi untuk korban dirinya sendiri, boleh nggak? Lebih afdol. Beli sapi sekandang isinya 12 buat kurban 1 orang, boleh nggak? Lebih afdol lagi. Jadi orang-orang beriman itu ingin namanya itu dilihat, didengar oleh Allah SWT. Karena orang-orang yang sudah dikenal, didengar, dicintai, itu betul-betul Allah sebagai apa? Penjaga. Mereka nggak takut gitu. Wallahu ya'simuka minan nas, bahkan Allah mengatakan kepada nabinya, dan Allah menjaga engkau dari pembunuhan manusia. Mesti ditolong itu pasti, ya. Maka mereka terus membuktikan apa? Cintanya kepada Allah. Jadi segala apa yang mereka lihat itu dia melihat ini ada rezeki Allah, gitu. Bukan kebenaran, gitu. Seperti bisa ngaji, itu rezeki dari Allah yang sangat besar dan bukan kebenaran. Allah memberikan kemudahan kita makan, minum, kesehatan. Kita lanjut lagi. Jadi boleh 1 sapi untuk 7 orang. Li hadits Jabir, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau Rasulullah mengatakan, naharna ma'a Rasulillah, kami menyembelih onta bersama Rasulullah SAW amal Hudaybiyah, pada tahun perang Hudaybiyah, bil badanah, dengan onta. Coba tadi kan ada jamal, ada naqah, ada ibil, ada ba'ir. Di sini disebut dengan apa? Badanah. Badanah itu ya onta.
yang umurnya 2 tahun lebih. An sab'ah untuk 7 orang beli, boleh ya. Ini beruntung bagi mereka yang miara sapi atau kambing atau juga miara onta. Ingat apa betul? Kalau mereka mau kurban, kebanyakan yang miara sapi, miara kambing, miara onta, miara eman-eman sing korban malah sing orang ngingu. Korban bayar apa-apa. Lalu sih kemudian wis tawakal asal mampu ya kan. Pokoknya kurban itu mirip seperti amalan yang lainnya, seperti tahajud coba. Kan kita tahu tahajud pahalanya besar ya kan. Tapi yang ngerjakan tahajud jarang atau sedikit? Ya jarang dan sedikit ya kan. Bisa mengerjakan tahajud kalau apa? Dipaksakan. Wah ngantuk banget ya, paksakannya duduk sebentar. Yang penting masih sehat. Tuh. Nah, ini tahajud banyak yang lolos. Coba nanti malam kita tahajud apa enggak ya, kita perhatikan pada diri kita masing-masing. Lah apalagi kurban. Loh kan hukumnya sunnah muakkadah. Iya. Kan orang dosa nek orang korban. Iya. Kalau kita mampu berkurban kemudian tidak korban, dosa apa tidak dosa? Kita mampu berkurban, duwe sapi, duwe duit ya kan? Sapi ini ngimu dewek, ya. Disembelih ya orang dewek orang muda, kasih duit. Dewek orang korban, dosa apa nggak dosa? Enggak. Menurut pendapatnya Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih tanya, Syekh, ya tanya, kemudian menjawab, ya sebagaimana kita ketahui hukumnya sunnah muakkadah, tatkala orang tidak mengerjakan sunnah muakkadah, dosa apa tidak dosa? Boten lah. Dosa itu kan kalau amalan fardu wajib. Mengorat terawih berat dosa. Mengorat terawih ya. Nah, dosa enggak terawih. Enggak, sunnah muakkadah ya kan. Ingat loh, terawih hukumnya apa? Sunnah. Bocah wis tua. Bocah wis tua, padahal bocah ya kasih nom ya. Bocah wis tua kayak kaki-kaki, orang terawih, dosa ngerti? Dosa apa enggak dosa? Enggak lah, sunnah muakkadah. Tetapi dia akan terlewatkan dari pahala-pahala yang banyak. Ada dosa-dosa nggak dosa. Karena yang butuh pahala kan kita. Kita lanjut. Ya, jadi di sini ya dari 7 orang ya. Pada perempuan ansab, wal baqarah ansabah, dan juga sapi itu juga dari 7 orang. Kenapa? Boleh. Kenapa? Boleh. Jadi yang nggak umum di masyarakat itu yang betina. Boleh untuk akikoh, untuk kurban boleh betina. Betina itu murah, besar. Tapi jangan pilih yang masih produktif. Ya, karena pemerintah kan dilarang menyembelih, ya kan, di tempat jagal itu loh. Ya kan? Sapi betina. Kalau menyembelih sapi betina yang nggak produktif, ya semoga orang produktif lah. Sing gede, sing lemu, sing murah. Nah ini, masya Allah, nggak apa-apa. Yang produktif. Dan kalau yang masih produktif boleh nggak? Sebenarnya secara hukum syariat boleh. Secara hukum syariat. Tetapi kan syariat juga memerintahkan kita untuk taat terhadap pemerintah. Asalnya boleh. Dan kita juga memandang manfaat tadi. Jadi pilih yang apa tadi? Yang nggak produktif. Kasihan lah ya. Produktif kasihan. Karena untuk perkembangan berikutnya. Masalah berikutnya, asyartu al-mu'tabarah fil udhiyah. Syarat yang teranggap dalam udhiyah. Yang pertama, al-ibil yashtarit ayyakuna akmal 5 sinin. Yang terkenal, yang dianggap untuk onta, syaratnya usianya itu ya genap 5 tahun. Jadi bukan masalah poel, tapi masalah usia. Wis poel. Kalau kita kan wis poel. Tapi zahirnya kalau di sini itu poel udah masuk. Nah, memang di sini belajar masalah fikih agak sulit gitu ya kadang. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW kan kalau
Mais itu kambing Jawa, yang kacang pokoknya jenis itu Jawa. Etawa itu mais. Ya, etawa pokoknya sing Jawa itu namanya mais. Itu musinnah 2 tahun gitu ya. Tapi kalau di sini dimaksudkan setahun. Usia poel kambing Jawa itu 16 bulan. 16 bulan. Spoil. Berarti kalau kembali di buku Muyasar ini boleh. Ya, tapi kalau kambing domba 6 bulan boleh, karena menurut para petani kambing untuk domba 6 bulan sudah bisa hamil, ya kan? Apakah domba lebih murah daripada mais? Mais kalau domba doen, ya, kalau kambing Jawa mais. Apakah kambing domba lebih murah daripada kambing Jawa? Belum tentu. Ada yang kambing ya doen itu sampai 20 juta 1 ekor, 24, memang besar ya. Namanya Texel, kemudian Morando, itu yang murah-murah yang 4, 6 besar ya. Cuman dia bisa hidup di daerah dingin kayak di Dieng gitu ya. Jadi kalau antum beli Texel, Morando di sana, di bawah sini besar sekali. Kita lanjutkan lagi lah hadirin azan wa azakumullah. Kemudian bakar yashtarit ayyakun qad akmal sintain. Kalau onta sapi ya itu disyaratkan sempurna 2 tahun. Banyak sapi-sapi yang dijual untuk korban itu belum sampai 2 tahun. Gede, harganya lebih murah. Kalau jujur ini 2 tahunnya kurang. Ya, lebih gede loh. Ini 25 dengan yang 24.500 bisa jadi besarnya 24.500. Cuma usianya belum, dimurahin nih. Tapi itu nggak masuk syarat, jangan dibeli. Karena coba mereka ya bayangkan, misalnya dijual tahun depan, ya kan? Dijual tahun depan, lah modalnya berapa? Kenaikan harganya berapa? Udahlah dijual di saat ini belum genap 2 tahun. Ini hati-hati ya, hati-hati, masya Allah. Apa? Beribun? Iriban. Ini biasa ya, akul ya, hati-hati. Lempo, ya. Amalannya orang ketampa, ya kan? Berikutnya wal ma'z ya yashtarit ayakuna qad akmalas sana, dan mais kambing Jawa di sini disyaratkan sempurna setahun. Berarti kalau poel untuk Jawa ya udah masuk ya. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadbahu illa musinna. Dilarang menyembelih binatang kurban kecuali musinna. Kalau untuk onta 5 tahun, untuk sapi 2 tahun sempurna ya. Mais itu setahun. La tadbahu illa musinna illa ayaksura alaikum. Kalau misalnya sulit mencari umur segitu ya, fatadbahu jada'atan minadh-dha'n, maka sembelihlah jada'ah. Jada'ah itu ya istilah kambing domba yang berumur 6 bulan. Wal musinna minal ibil ma laha khumsu sinin, wa minal baqar ma lahu sintan, wa minal ma'iz ma lahu sana. Wa tusamma al musinna bithaniyah. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan ya, kalau onta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau ma'iz ya 1 tahun. Kemudian doan ya, domba yashtarat fihi jada'. Disyaratkan untuk domba itu jada'. Wa huwa ma'akmal sana, yaitu yang sempurna setahun. Wakil sittatu asyhur, ada yang berpendapat 6 bulan. Li haditsin Uqbah bin Amir, berdasarkan hadits Uqbah bin Amir. Ini yang menjadikan boleh karena ada hadis ini. Qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, asabani jada', aku nyembelihnya jada'. Ini gimana Rasulullah? Aku nggak punya apa-apa yang untuk kurban, adanya jada' ini, domba yang berumur 6 bulan. Kemudian Rasulullah mengatakan dhahi bihi, udah nggak apa-apa, sembelih binatang itu untuk kurban. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir juga dhahayana ma Rasulullah sallallahu bijada'in minadh-dha'n.
kami berkurban bersama Rasulullah dengan kambing domba yang berumur 6 bulan. Waktunya masih ada atau sudah habis? Masih. Kita lagi hadirin azani wa azakumullah. Tadi syarat dari sisi ya usia. Usianya. Jadi perhatikan usia. Kalau di sini muda ya, muda. Yang muda untuk ma'is tadi. Setahun boleh. Tapi untuk sapi kurang dari tahun, kurang dari 2 tahun jelas nggak boleh. Ya, jadi hati-hati ini. Ya, untuk sapi terutama hati-hati. Sekarang ya, syarat berikutnya adalah as-salamah, selamat. Jadi pertama usia, yang kedua selamat. Yashtarat fil ibil wal baqar wal ghanam an takuna salimatan minal uyub. Dan disyaratkan dari onta, sapi dan kambing itu selamat dari cacat, dari aib. Alati min sya'niha, di antara bentuk cacatnya tersebut menyebabkan naqsan fil lahm, itu dagingnya kurang. Dagingnya kurang. Jadi memang untuk binatang kurban itu fokus pada daging dan keenakan daging. Jadi para ulama mengatakan kalau misalnya ya, misalnya tadi domba kurang dari 26 dagingnya kurang enak. Kambing ini juga kurang dari setahun kurang enak. Ya, sapi kurang dari 2 tahun kurang enak. Jadi memang usia enaknya di usia itu. Di samping ya nanti juga selamat dari cacat-cacat. Itu juga mempengaruhi daging juga, mempengaruhi apa? Daging. Di sini bisa diambil simpulan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan apa? Hamba-hambanya. Gini apa mboten? Nggih, nek babi asal mboten didahar. Mboten, bahkan haram. Bahkan Allah SWT menentukan untuk kurban juga yang bagus, coba bayangkan. Jadi memang untuk orang beriman dipilih nih. Ya dipilih makanannya, ibadahnya, pakaiannya, garwonnya dan sebagainya. Kalau nggak beriman ya Allah, tekek dipangan, babi dipangan, ular dipangan, ya Allah, apa saja dipangan. Sapi nyemplung kali wis mati, entong. Pitik nyemplung sumur wis mati, jadi sate. Ya Allah, wow. Iwak, kucing, gisi, ya. Dan betul-betul itu. Apalagi zaman dulu, lama nggak makan daging, ya kan? Wis kotak golete. Ternyata bapaknya tuh nyari cecek, ceceknya digoreng. Lagi siapa pak? Ya gue cecek. Ada lagi. Ya Allah, ya Rabbi, ya wis sekolah. Ternyata bapaknya membawa isi daging apa pak? Ya lawis lah, pangan baik. Nah ternyata tetangganya nyari apa? Lihat ada anjing saya ke rumahmu. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Justru jadi orang beriman itu diselamatkan. Kalau manusia itu nggak dikendalikan seperti itu, hina, ya. Dan jangan mau dibodohin sama orang kafir. Orang kafir itu memang tugasnya merusak. Masa zina aja nggak boleh, ya kan? Apa yang dirugikan dari zina, gitu? Ya kan? Sehingga di negeri kafir kan dari SD udah mulai zina, dan apa yang dirugikan? Padahal kalau ini tidak diharamkan dari perbuatan zina, lah kamu ini nggak akan ada puasnya. Panganan geragas, ya kan? Pada perkara syahwatnya juga apa? Geragas, dan itu tidak akan pernah mengenyangkan. Rusak coba orang yang nggak mau mengendalikan makan, apa yang terjadi pada orang tersebut? Ya kena diabetes, kena ini, kena itu, gitu ya. Dan kadang yang terkena itu orang-orang lemah. Saya pernah lihat betul-betul ini seorang ibu tangannya buntung dua-duanya. Saya nanya, Bu, kenapa Bu? Dia cerita, dulu saya merongsok. Lah kan haus, saya minumnya Marimas terus. Pakai es, enak, akhirnya kena diabetes, akhirnya diamputasi. Bahkan sekarang banyak anak-anak SD sudah cuci
darah. Itu baru makanan. Lah makanan geragas, ini geragas, terus gimana hidup kamu akan mulia gitu. Jadi orang kafir itu sukanya memang membangkitkan kejelekan, jangan ikutin. Udahlah, bahwasanya Allah lebih sayang, lebih cinta, lebih tahu, memilihkan yang terbaik. Ya, jangan sampai apa? Kelompok. Nah, jadi main teman ya enggak main. Tetap apa yang Allah pilihkan buat orang beriman itu yang terbaik. Di sini di antaranya coba. Ya. Ya, sudah. Kemudian di sini tidak sah ya. Fala tudzi al-ajfa. Tidak boleh atau tidak sah orang berkurban dengan binatang kurban yang ajfa. Wis tua, kering, orang sungsumi. Sekarang kalau sudah tua, kering, orang sungsumi disembelih, dagingnya tak enak apa ora? Ya secara umum tak enak gratis, ya kan? Yang jelas karena anak sapi kering jajal sih nggak memenuhi syarat ya kan? Timpakan enak kan? Tapi syariat memuliakan jangan kayak gitu itu geragas gitu loh. Tolbae lah mau kurban orang nggak memenuhi syarat, geragas temen. Gitu, masya Allah. Ya dimuliakan kan? Dimuliakan. Melas temen jadi beriman geragas gitu kan? Jangan. Ajfa yang tua, kurus dan tidak ada sungsumnya. Berikutnya wal arja yang pincang. Pincang itu artinya dengklang, tapi kelihatan dengklangnya. Ya. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan yang pincang. Ya. Jumhur mengatakan kalau misalnya nggak punya kaki, boleh nggak buat kurban? Tidak. Kenapa? Karena tidak punya kaki itu lebih parah daripada pincang. Tapi ada mazhab namanya Zahiri, itu boleh. Kenapa boleh? Loh, Rasulullah kan bilang pincang. Ini kan tidak pincang, cuman buntung. Nah, bukan dia berdasarkan hadis. Dan itu terkenal mazhab itu, namanya Ibnu Hazm. Dan ada muridnya namanya Abu Dawud Al-Zahiri. Kitabnya tebel, namanya kitab Muhalla. Dan ini kitab rujukan Ahlussunnah wal Jamaah. Masya Allah. Jadi dia pokoknya sing sesuai hadis ya itu yang dipakai. Seperti Rasulullah SAW yang terkenal sekali. Padahal bukan hanya itu, pada perkara yang lain. Tapi ini yang sering buat contoh. Rasulullah SAW mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladzi la yajri. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang menggenang. Misalnya gelubang itu menggenang nggak boleh, kolam nggak boleh, sumur nggak boleh, di air menggenang nggak boleh. Yang tidak mengalir. Kalau berak boleh atau tidak boleh? Kalau dari mazhab Zahiri boleh, karena Rasulullah mengatakan kan dilarang kencing. Berak kencing atau tidak kencing? Bukan, berarti kalau berak boleh, kalau kencing nggak boleh. Kalau buntung boleh, karena buntung kan tidak dengklang. Buntung dia. Buntung bahasanya makpu, ya, makpu. Kan mereka menentukan hukum dengan bahasa yang ada dari bahasa yang diucapkan Rasulullah. Arja, kenapa? Sanglir ya. Sanglir kalau di masyarakat kan masuknya aib ya di masyarakat. Tapi kalau dalam kriteria ini enggak apa-apa. Sanglir kan mau tidak mempengaruhi daging kan, cuman tampilannya tidak menarik. Sanglir itu kan gede cilik kan ya, gede cilik. Atau hanya satu ya. Ini kemarin ada sapi harganya murah karena kecil, tapi dia bisa macet. Ya. Sebenarnya sih dalam syariat, insya Allah ini tidak termasuk dalam cacat yang mengeluarkan dia tidak boleh bentuk kurban. Karena di sini juga tidak disebutkan sanglir. Ya. Kita belum pernah menjumpai di dalam hadis Rasulullah melarang berkurban dengan yang sanglir. Ada dalam hadis? Nggak ada. Ya. Kita lanjutkan lagi. Arja wal aura. Aura itu artinya juling. Juling, matanya satu, kicer. Kalau jumhur mengatakan kalau buta, boleh atau tidak boleh? Buta, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa?
Karena buta lebih parah daripada aura. Aura itu artinya kicer tadi ya, juling. Lah kalau buta, umyan. Sedangkan di dalam lafaz hadis Rasulullah SAW, la tadbahu bil arja wal aura dan seterusnya. Tidak boleh kalian ya berkurban dengan yang pincang, dengan yang aura, yang kicer. Lah dari mazhab Zahiri kalau kicer nggak boleh, tapi kalau buta boleh. Karena Rasulullah mengatakan apa? Aura. Bukan Rasulullah mengatakan buta. Ya Allah ya Rabbi, anak-anak ya. Ini ulama besar ini orang ini. Ya. Cuman banyak yang meneliti kenapa kok muncul seperti ini. Dia ngajine pas mistua. Ngajine pas kapan? Mistua, umur 26 tahun. Jadi dia anak seorang qadhi, hakim agung. Ya, hakim agung mungkin nggak begitu kepengen sinau gitu ya. Tatkala dimulai ditanya tentang satu permasalahan fikih dalam sebuah madhab, dia baru gedang-gedang. Lah akhirnya dia belajar ya. Antum bisa baca di biografi Ibnu Hazm Al-Zahiri. Tatkala dia belajar umur 26 tahun, 27 tahun, dia mulai memiliki pendapat-pendapat fikih yang dia yakini benar. Akhirnya dia berseberangan dengan negara dan seterusnya, dan dia untuk mempertahankan pendapatnya sampai keluar masuk penjara. Nah, tetapi buku ini termasuk buku yang menjadi bagian rujukan dari bukunya Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman ini keliru ya. Jadi yang juling, kemudian wal maridah, dan yang sakit. Yang sakit, ngelemporok gitu ya. Di saat kita ini banyak sapi-sapi yang sudah sehat dari penyakit lato-lato. Ya kan? Sudah sehat dari penyakit lato-lato. Lahirnya dia boleh nggak untuk kurban? Sehat ya. Cuman tampilannya kurang menarik, ya kan? Ya. Tampilannya kurang menarik, ada bekasnya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan arba'un la tujzi fi adhahi. 4 jenis binatang yang tidak boleh untuk kurban. Yang pertama al-aura. Aura itu kicer. Al-bayyinu auruha, yang jelas-jelas kelihatan kicernya, julingnya. Kalau buta berarti lebih enggak boleh. Kalau kicer aja enggak boleh, apalagi buta. Wal maridho, dan yang sakit ngelemporok gitu ya. Al-bayyinu maraduha, yang jelas-jelas kelihatan sakit. Wal arja, dan yang pincang, al-bayyinu arjuha, yang jelas-jelas nampak pincangnya. Maka yang buntung lebih enggak boleh. Kalau arja aja tidak boleh. Wal ajfa, dan juga yang tua ya, kurus, allati la tunki, yang tidak ada sumsumnya. Ini waktunya sudah hampir habis. Yang jelas bagi mereka yang mau berkurban, ini disunahkan makan daging kurbannya ya, disunahkan. Jadi di sini ada hadis ya, intinya dibagi 3, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk diberikan makan kepada orang fakir dan tetangganya, ya sepertiga lagi untuk hadiah. Berarti boleh untuk hadiah di sini, kepenak ya, kepenak. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang sifat kurbannya Nabi. Ya. Rasulullah mengatakan wa yut'im ahla baitihi thuluth, dan diberi makan untuk keluarganya sepertiga. Wa yut'im al-fuqara ya jiranu thuluth, dan untuk orang fakir dari tetangganya sepertiga. Wa yatasaddaq, dan untuk sedekah ala su'al bithuluth. Ya, kepada mereka yang minta sepertiga. Memang di sini tidak disebutkan apakah sepertiga ini baku atau boleh lebih. Zahirnya bagi mereka yang kurban boleh lebih dari sepertiga, boleh lebih. Tetapi ada yang nanya, Ustadz kalau setengah gimana? Wah, setengah itu nggak ada hadisnya. Betul-betul kita belum pernah menjumpai hadisnya. Ya, yang ada hadisnya sepertiga. Tapi kan yang namanya sepertiga apa mesti baku sepertiga? Kan tidak. Karena yang lebih berhak zahirnya terhadap binatang kurbannya dan untuk memakan binatang kurbannya adalah siapa?
Yang berkurban ya kan, yang berkurban maka dia boleh lebih. Tapi kalau setengah gimana? Nggak ada dalilnya. Ya mungkin ya lebih dikit lah, nggak apa-apa. Ya. Kemudian ada pelajaran lagi sedikit, tinggal selesai. Ya, bagi yang mau kurban itu dilarang mencukur rambut. Ya, kalau sudah masuk tanggal 10 kuku, ya. Dan juga yang lainnya seperti mengembukan binatang kurban. Bahkan ya ada yang beli kurban di pasar, dipopong, dimandikan, dikemukan gitu. Sampai orang heran, kenapa kamu lakukan demikian ini? Ya, bagaimana mungkin saya tidak melakukan demikian ini? Saya berkorban untuk zat yang saya cintai. Maka saya memperlakukan kepada apa yang akan saya berikan kepada Allah penuh dengan kecintaan. Maka bagi mereka yang berkorban ya disamponi, disisiri, pokoknya gagah gitu ya. Tapi kalau dibedaki nggak usah, dibersih gitu ya. Dirias nggak usah. Penting dimuliakan lah, tempatnya bersih, karena bersih. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga Allah menerima niatan-niatan kurban kita dan Allah mudahkan rezeki bagi kita, dan semoga Allah juga yang membimbing kita sampai di surganya. Oke, monggo. Bebas atau harus menghadap kiblat? Dohirnya sih boleh-boleh aja, tidak menghadap ke kiblat. Cuman menghadap kiblat itu afdol, afdol, utama saja. Tapi kalau nggak menghadap kiblat sah. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan? Ya, tadi diterangkan mengenai kurban itu bukan daging dan darahnya yang daripada Allah. Iya betul. Namun ketakwanya. Iya. Kemudian ada yang berpaham bahwa kurban itu cukup sekali untuk apa tumbang. Artinya nanti ada jembatan yang dibagi 7 dan tajamnya lebih dari apa itu. Nah ini gimana pada riwayat yang mengatakan begitu? Itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang selanjutnya mengenai tadi kurban boleh sepertiga? Iya boleh. Sepertiga lebih sedikit. Ya maksudnya bilangan sepertiga itu menurut penjelasan para ulama tidak baku. Jadi misalnya orang yang berkurban mengambil lebih dari sepertiga boleh gitu. Jadi kalau kurang lebihnya gitu. Ya kurang tidak harus baku. Nggak harus baku sepertiga. Ya bisa boleh misalnya ya lebih lah ya, misalnya lebih. Kalau nggak ngambil juga boleh. Ya dia sunahnya makan sih. Oke. Ya sunahnya makan. Jadi Allah itu kan sebenarnya sayang loh sama hambanya loh. Dan dalam masalah ini kan dia yang lebih berhak untuk menikmati. Aku bisa korban orang mangan. Makanlah. Jadi bisa kesombongan. Bisa jadi kesombongan ke. Aku cukup bisa kurbanin Joko. Nah itu nggak boleh juga. Kan sebenarnya Allah itu suka loh hambanya itu i'tirafu bin nikmah. Kan ada bab yang namanya i'tirafu bin nikmah. Jadi kadang orang yang beriman yang soleh itu memakai barang-barang misalnya motor mewah, mobil mewah, maksudnya bagus lah ya, mewah. Dalam rangka apa? Dia kan sadar rezeki itu dari Allah. Tatkala dia menikmati kan dia nyadari dari Allah. Bukan berarti dia itu cinta kepada kendaraannya yang mewah, rumahnya mewah gitu. Kayak gitu. Termasuk dia memakan dagingnya itu, ini kan dari Allah SWT. Jadi dia ingin merasa kasih sayang Allah kepada dirinya itu dekat. Karena orang-orang yang beriman bertakwa itu merasa sangat ngeri kalau ya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi juga pernah bersedih, kemudian diingatkan ya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Diingatkan. Jadi diantaranya kita sunnah memakannya. Kecuali kalau kita udzur tidak bisa makan. Udzur kalau makan langsung kolesterol tinggi. Ya kalau dalam jumlah banyak. Kalau dalam jumlah sedikit boleh makan aja nggak apa-apa. Misalnya dalam keadaan sakit dan sebagainya. Kemudian tadi pertanyaan yang pertama, bahasanya kita kurban cukup sekali. Ini nggak ada riwayatnya, itu salah.
Karena kita semuanya tidak ada yang tahu amalan kita itu diterima atau tidak. Jadi dia berusaha, nanti ada kesempatan lagi, tutup lagi. Kayak Nabi Muhammad pernah nggak tahajud, coba bayangkan. Itu merasa berdosa, maka diganti dengan sholat duha. Kalau kita kan nggak sholat tahajud, paginya juga nggak sholat duha, ya kan? Dan Rasulullah tahajud terus, padahal sunnah. Bahkan tahajud itu wajib bagi Rasulullah, sunnah bagi kita. Jadi selagi kita ada kemampuan, mohon kepada Allah untuk bisa melakukan amal soleh. Pokoknya selagi ada kemampuan. Makanya ada doa yang sering dibaca di pengajian. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Di sini pada doa ini, ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar dan mampukanlah kami untuk mengikutinya. Kadang orang yang sudah biasa kurban, udah kurban. Karena dia udah merasa biasa kurban, lah pengen ngaso. Ini kisah nyata, pengen ngaso. Ya, dia mengatakan begini, dia maro kambing. Pokoknya lahir lanang tak mau korban. Akhirnya terus sama Allah SWT diberi. Ini kisah nyata, orang ini cerita, dan saya juga bersama mereka gitu. Akhirnya kurban terus itu. Jadi keajaiban ya, Allah berikan pokoknya musim kurban wedhusnya ana sing bandot mesra. Terus begitu. Karena saking seringnya orang ini mengatakan lah terpray. Setelah pray ternyata kambingnya mati semuanya. Ya Allah. Jadi kadang sudah tahu hukumnya, tapi karena merasa lah apa orang ngaso gitu kan. Kayak seorang istri, coba bakti sama orang tuanya pas sama suaminya itu pas pengantin anyar atau sepanjang masa sebenarnya. Tapi barang wis tua kan lapak cukup dewek, ya kan. Lalu biasa wis tua, ya kan. Sebenarnya hukumnya tetap tidak berubah, baik pengantin anyar pengantin tua. Si istri tetap taat sama suami. Wis tua cukup dewek. Agama enggak kayak gitu, pokoknya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tugas kita adalah merefresh tatkala kita jenuh dari beribadah supaya semangat lagi gitu. Diingatkan lagi ngaji mana kurban maning enggak. Aku kendaraannya wis gede, siratal mustaqim. Nah, bawakan dalil-dalil tadi ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggih. Tapi yang saya dengar tanggal sebelumnya atau dari tanggal 1 juga sampai ya dari tanggal 1 sampai selesai kurban. Ya. Mungkin ada yang bertanya lagi, loh kenapa? Nah, ini istishab dengan jemaah haji. Jemaah haji itu kalau nanti sudah pakai pakaian ihram, sudah tidak boleh ngetok kuku, orang ini ngetok rambut, orang ini berburu binatang buruan. Lah, bagi mereka yang mau korban istishab, jadi dia ikut merasakan apa yang dilakukan oleh jemaah haji. Istishab itu ya bahasa Jawanya ya mangayum bagio gitu. Jadi ikut dengan apa yang diamalkan oleh para jemaah haji. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.